Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Ade Septia Dewi dari kelas A2 Denpasar dengan presensi 41 dengan NIM 2311031223. Di sini saya akan memaparkan materi IPAS kelas 3 dengan judul Hidup Bersama Alam. Baik, sekian dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aniputu Agus Dewi. Saya kelas 3. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Luus. Kakak membuat judul yaitu Hidup Bersama Alam dari kelas 3 bab 3. Dan di sini materi yang pertama itu ada para penghuni alam, dan yang kedua itu ada setiap komponen memiliki peran, dan yang ketiga itu hubungan yang unik pada makhluk hidup. Selanjutnya yang A itu para penghuni alam. Jadi apa itu penghuni alam? Dan bisa disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup, bisa disebut dengan biotik, dan dengan benda tidak hidup bisa disebut dengan abiotik di suatu lingkungan. Dan selanjutnya macam-macam ekosistem. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Dan adapun contohnya seperti ekosistem daratan itu contohnya seperti hutan, sawah, padang gurun, dan sejenisnya. Dan adapun ekosistem perairan itu contohnya seperti air payau, air asin, air tawar, dan sejenisnya. Dan selanjutnya menurut jenisnya dibagi menjadi dua macam, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dan ekosistem alami itu contohnya seperti ekosistem laut, ekosistem padang gurun, dan selanjutnya juga ada ekosistem buatan, yaitu emang dibuat oleh manusia, seperti contohnya sawah dan akuarium. Dan selanjutnya dari ekosistem ke ekosistem yang tadi kakak jelasin itu ada komponen pembangun dari ekosistem tersebut. Yang pertama itu ada individu, di mana individu itu suatu makhluk hidup yang digabungkan menjadi suatu komunitas, di mana individu digabungkan ke individu menjadi populasi. Dari gabungan populasi itu menjadi sebuah komunitas seperti contohnya udara, batu, tanah, matahari, dan dari gabungan itu menjadi sebuah ekosistem. Dan selanjutnya ada komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Selanjutnya komponen biotik yang dimana berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Contohnya seperti yang bisa dilihat ini, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Dan selanjutnya di sini ada komponen abiotik yang dimana berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, seperti berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti adik lihat ini, matahari, ada awan, dan contohnya batu, tanah, air, udara. Dan selanjutnya ada materi yang kedua itu komponen memiliki peran. Jadi di sini kakak memiliki pengertian setiap komponen memiliki peran, yang artinya peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain yang disebut bisa hubungan timbal balik. Dan contoh hubungan timbal balik itu seperti komponen abiotiknya itu ada tanah. Tanah itu kan dibutuhkan untuk cacing, untuk tempat tinggal cacing. Dan ada yang kedua itu seperti komponen biotik, contohnya cacing dibutuhkan tanah untuk menguburkan tanah. Itulah suatu hubungan timbal balik dari contoh hubungannya itu. Dan selanjutnya contoh hubungan timbal balik komponen biotik itu contohnya seperti lebah. Di sana lebah membutuhkan bunga untuk mendapatkan makanan. Dan contohnya timbal baliknya komponen biotik, bunga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukan. Dan selanjutnya peran manusia sebagai bagian dari ekosistem. Contohnya manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem.
berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Dan selanjutnya, manusia dan ekosistem, yang artinya manusia dapat menambahkan komponen dalam ekosistem dengan cara penanaman pohon, pemeliharaan satwa liar, dan sebagainya. Dan manusia dan ekosistem, di mana manusia dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara, contohnya seperti penebangan liar, pembakaran hutan, itulah contohnya. Dan selanjutnya simbiosis, di mana simbiosis itu hubungan yang khusus antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Dan selanjutnya ada jenis-jenis simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu ada mutualisme, yang kedua ada komensialisme, dan yang ketiga ada parasitisme. Dan selanjutnya simbiosis mutualisme, hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti yang tadi kakak jelas itu, yaitu seperti lebah, di mana lebah mendapatkan makanan dari bunga dan bunga mendapatkan penyerbukan dari lebah. Dan selanjutnya ada burung jala. Contoh yang kedua, burung jala dan kerbau, di mana burung jala mendapat makanan dari badan kerbau, seperti contohnya kutu. Kerbau merasa nyaman karena tidak gatal kutunya dimakan oleh burung jalak tersebut. Dan contoh yang ketiga ada pertumbuhan bakteri jahat di usus manusia berkurang karena bakteri E. coli. Bakteri E. coli mendapat sisa makanan dari usus manusia. Itulah dimana bisa disebut dengan simbiosis mutualisme. Dan selanjutnya ada simbiosis komensialisme, adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan pihak. Contohnya seperti anggrek dan tumbuhan paku mendapatkan keuntungan untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari karena menempel di pohon yang tinggi. Dan yang kedua contohnya, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Dan contoh yang kedua ada ikan remora selalu mengikuti ikan hiu pergi ke mana agar dia merasa aman dirinya, dan karena punggungnya itu besar kan, jadinya sulit untuk dimangsa oleh ikan lain dan mendapatkan sisa makanan dari hiu juga. Itu juga menghasilkan suatu yang tidak merugikan bagi ikan remora. Sementara itu ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan karena dengan kehadiran ikan remora tersebut. Dan selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu tapi merugikan bagi yang lainnya. Contohnya yang pertama ada kutu rambut, diuntungkan karena bisa menghisap darah dari kepala manusia. Yang kedua, sedangkan manusia dirugikan karena gatal pada kepalanya sendiri. Di kulit kepalanya itu kan pasti gatal karena dihisap oleh kutu. Dan yang kedua itu ada larva lalat, diuntungkan karena mengambil cairan buah sebagai makanannya. Buah-buahan dirugikan karena jadi pembusuk, karena lalat menempel di sebuah buahan, jadinya kan tetap menjadi busuk buahnya itu. Dan yang ketiga ada cacing tambang yang usus manusia diuntungkan karena bisa menggarap dari sebagai sumber nutrisinya. Manusia dirugikan karena bisa terkena berbagai penyakit akibat cacing ini. Misalnya cacing masuk ke dalam makanan dapat menghilangkan nutrisinya karena bisa menghisap nutrisinya dari buah itu. Dan selanjutnya ada materi yang tadi kakak udah jelasin dari komponen, ekosistem dan sebagainya. Yang tadi kakak jelasin apa adik? Kurang udah tuh. Baik adik, di sini kakak mempunyai sebuah video yang tadi kakak jelasin terkait materi yang tadi, hidup bersama alam. Jadi contoh videonya seperti ini, adik bisa menontonnya.
enak nih. Kakak mempunyai sebuah video yang tadi kakak jelasin itu kan terkait dengan alam. Jadi videonya kakak tayang itu dan tentang karya wisata alam. Contohnya seperti ini, jadi bisa menontonnya.
sekian video dari kakak. Apa yang dapat simpulkan dari materi kakak yang tadi kakak jelasin itu, mohon disimpulkan jika adiknya mengerti yang tadi kakak jelasin itu. Hidup bersama alam berarti hidup selaras dan seimbang dengan lingkungan. Manusia bukan penguasa alam seperti sungai, satwa, Iya, sama danau. iya. Segitu aja, Dek. Iya, terima kasih, Dek ya. Baik, sekian pemaparan materi dari kakak. Di sini kakak tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.